Radio Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah, sebelum kita sikapi pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial Instagram kita sikapi dulu jamaah yang ada di studio, katanya ada yang ingin nanya nih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, namanya siapa? Ibu Ade. Ibu Ade, majelis taklimnya di mana nih tadi? Al-Hijroh dari Cikarang. Cikarang, baik. Silakan bertanya. Ini untuk siapa pertanyaannya nih? Untuk Ustazah. Ustazah ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ade. Saya mau nanya Ustazah, benar enggak sih kalau ibu hamil itu membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran bisa merangsang kecerdasan seorang anak? Ya Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya luar biasa, bagus sekali. Buat kita para kaum ibu, apalagi yang sedang mengandung, Masya Allah. Saya teringat dengan surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izzatum mir rabbikum, wa shifa'ul lima fis sudur, wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi telah datang Al-Quran itu sebagai syifa, dia bisa sebagai penyembuh. Ada orang sakit dibacakan Al-Quran dia lebih tenang. Baik sakitnya ruhani ataupun jasmani. Kemudian Al-Quran menjadi hudan petunjuk. Lagi galau, pusing kita baca Al-Quran tiba-tiba adem hati kita. Ada ide yang masuk, ada petunjuk Allah kasih. Kemudian jadi rahmat, kasih sayang Allah. Jadi kebaikan buat kita. Sama halnya ibu-ibu yang lagi ngandung anak. Lagi ngandung anak, anak jangan dinyanyiin dangdut mulu. Gimana pas lahir kagak goyang anaknya? Ada kawan saya lahir kakinya duluan, baru palanya. Allah. Katanya waktu emaknya hamil demen goyang, Masya Allah. Nah ini kan menjadi ketidakbaikan pada anaknya, janinnya dalam kandungan. Jadi apakah benar ketika kita sedang mengandung janin tersebut dibacakan Al-Quran itu bisa membuat mereka cerdas? Itu benar sekali. Saya pernah ketemu dengan salah satu ibu dari hafiz Quran, hafidhoh. Ini anak masih umur 5 tahun tapi sudah hafal Quran 30 juz. Padahal ibunya bukan penghafal Quran, ayahnya bukan hafiz juga. Tapi anaknya bisa jadi penghafal Quran, ternyata rahasianya dia bilang, Ustazah, selama 9 bulan saya mengandung, saya 9 kali hatam baca Al-Quran. Allahu Akbar. 1 bulan usia kandungan 1 kali hatam. 2 bulan 2 kali hatam, 9 bulan 9 kali hatam. Alhamdulillah setelah anak saya mulai bicara, saya ajarkan Al-Quran. Saya ajarkan mengenal Allah dan Rasulnya. Saya ajarkan ilmu-ilmu yang lainnya, dia cepat nyerap. Cerdas otaknya. Ini jadi rahmat, kasih sayang dari Allah buat kita hambanya. Janin itu ngedenger apa yang kita baca. Kalau orang biasanya itu kalau lagi hamil, udah yang dibaca Maryam sama Yusuf aja. Yusuf biar anaknya ganteng, Maryam biar anaknya cantik. Padahal niatnya bukan seperti itu, tapi niatnya adalah biar anak kita jadi ahli Quran. Amin ya Allah. Ahli Quran nantinya, Masya Allah. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustazah, terima kasih yang udah nanya ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang hamil, buru-buru banyakin ngaji ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan selanjutnya dari media sosial kita, untuk guruku Kiai Haji Fikri Haikal MZ, ini @agus.gusti. Apakah boleh bersedekah kepada non-muslim? Silakan Bu. Mas Agus, saya ingin menyampaikan betapa mulia ajaran Islam. Tidak mengenal ras, tidak mengenal agama kalau soal kebaikan. Pertanyaan Mas Agus menyangkut soal akidah. Saya ingin menyinggung sedikit soal akidah. Begini, biarin amal ibadahnya sedikit, tapi imannya benar. Daripada amalnya banyak, imannya salah. Amal-amal ibadah yang dikerjakan termasuk sedekah itu nyantolnya di iman. Iman sebagai cantolan. Bagaimanapun banyaknya amal kebaikan seseorang, tapi kalau imannya salah, itu amal ibadah termasuk sedekah, nggak ada cantolan dia bergantung. Saya kembali ke pertanyaan Mas Agus, apakah ada ganjarannya bersedekah kepada orang lain agama? Ada.
Urusan orang lain mendapat hidayah dari Allah itu urusan Allah. Tapi urusan kita sesama hamba, sesama makhluk berbuat baik. Kenapa? Karena itu cantolannya di iman tadi itu. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali buat dirimu sendiri. Kamu mau berbuat baik kepada sukumu, kamu mau berbuat baik kepada bangsamu, kamu berbuat baik kepada orang lain agamamu, itu kebaikan akan kembali buat dirimu. Tapi sebaliknya kalau kamu berbuat kejahatan, kalau kamu bermaksiat, kejahatan dan maksiat itu akan kembali buat dirimu. Ini diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Landasannya iman, memperbanyak amal kebaikan termasuk di dalamnya sedekah kepada orang lain agama, dipersilakan. Malah dianjurkan. Saudara, ketika baginda Nabi berbuat baik kepada orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Apa perbuatan baik baginda Nabi? Apa sedekah baginda Nabi? Tiap hari Nabi datang ngasihin makanan. Nah, ini juga memberikan kita penafsiran bahwa sedekah enggak cuman dengan uang. Sedekah enggak cuma dengan bentuk harta, tetapi juga memberikan makanan, memberikan selimut, dan yang terpenting adalah memberikan perhatian. Itu bagian dari bentuk sedekah. Punya ilmu, sedekah lewat ilmu. Punya tenaga, sedekah lewat tenaga. Baginda Nabi memberikan sedekah lewat makanan kepada orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Artinya ini mengajarkan kepada kita orang beriman, berbuat kebaikan dicatat sebagai sebuah amal ibadah dan insya Allah dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun orang itu lain agama. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah ya. Terima kasih guruku. Dan terima kasih juga yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Dan insya Allah nanti kita akan sesaat lagi siapin Al-Quran ya. Kita akan ngaji bersama Ustaz Abai Ghifran. Jangan kemana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, pasti sekarang sudah semangat semuanya ya, harus semangat ya. Dan mari sama-sama kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, ngaji yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat nih, saya ulangi ya. Mudah-mudahan yang jawab salam utang-utangnya lunas. Amin. Nah, yang paling kenceng utangnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ij'alna al-Quran huda wa rahmatan lil muhsinin. Sadaqallahul azim. Nah, hari ini Bang Ali Zainal sehat ya? Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu semua sehat ya? Nah, alhamdulillah, syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Hari yang penuh keberkahan ini di siang ini kita sama-sama dalam segmen ngaji yuk. Ayo. Oke, hari ini saya tidak sendiri. Insya Allah kita akan ditemani oleh salah satu orang yang sudah ada di tengah kita. Dengan siapa dan dari mana ini? Nama saya Wildan dari Bogor, Oh, Wildan dari Bogor. Umur berapa tahun? umur 23 tahun. Udah nikah apa belum nih? Belum. Wih, kalau lihat kumisnya luar biasa ya. Saya boleh punya pantun nih, boleh nggak saya pantun dulu? Boleh. Bu, boleh dengerin pantun boleh? Boleh. Ya, dengerin Bu ya.
Ada kanguru makan ciki sambil gendong anak. Cakep. Yang pakai kerudung biru biar rezekinya banyak. Amin. Nah, amin ya robbal. Amin. Nah, Mas Wildan, saya panggilnya Mas ya. Dari Bogor, usia 23 tahun. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di Cahaya Hati Indonesia dalam segmen Ngaji Yuk. Saya mau tanya dulu nih, apa sih motivasinya Mas Wildan sampai bisa ikut serta pengen ngaji bareng di program kita? Ya, sebelumnya karena memang jarang mempelajari Al-Quran, ya, ingin menjadi contoh bagi anak muda yang lain untuk bisa lebih giat lagi dalam belajar Al-Quran. Masya Allah luar biasa Bang Ali, luar biasa, kata-katanya singkat tapi begitu luar biasa. Beliau masih anak muda, 23 tahun, milenial banget. Iya. Tapi yang dibangun dan percaya dirinya adalah bagaimana caranya menjadi contoh buat anak muda yang lain. Masya Allah, anak muda hebat. Mudah-mudahan bahasa beliau yang bagus juga semoga bacaan Qur'annya pun bagus. Amin. Amin. Udah siap belum nih? Insya Allah. Udah siap Mas Ali? Siap. Ibu-ibu udah siap? Mana orangnya? No. Siap ya Bu ya. Nih kita mulai dengan ta'awud dan basmalah karena bahasa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Harus diawali dengan bismillah. Mudah-mudahan dengan kita niatnya ngaji bersama ini, Allah turunkan rahmat buat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini adalah surah Al-Haqqah, surat ke-69, jumlah ayatnya 52. Arti Al-Haqqah adalah hari kiamat. Hari ini kita akan dengarkan Mas Wildan mengikuti bacaan yang saya akan bacakan. Baik, pemirsa di rumah pun boleh ngikutin, silahkan buka surah Al-Haqqah agar kita ngaji bersama walaupun situasi pandemi saat ini, tapi jangan sampai merubah untuk kita tidak menambah keimanan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Mas Wildan, coba dulu. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Hamalnakum fil jariyah. Coba. Hamalnakum fil jariyah. Nah, Bang Ali coba ya. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Coba Bang Ali. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Nah, inna ini gunnah. Jadi harus ditahan dua harokat. Ibu-ibu perhatikan dalam Al-Qurannya ada inna, ada lamma. Dia bertasydid. Jadi ini dibacanya gunnah. Mas Wildan utamanya ya. Ini dibacanya gunnah. Jadi kita harus ditahan dua harokat. Seperti apa bacanya? Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Coba Mas Wildan sekali lagi. Inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Nah, di sini agak berbeda. Ada seperti bendera. Ini adalah hukum mad wajib mutasil. Tahu Mas Wildan mad wajib mutasil? Nah, mad wajib mutasil itu mad itu bacaan panjang, wajib itu harus dibaca panjang, mutasil itu dalam satu kalimat ya. Jadi mad wajib mutasil. Berapa harokat dibacanya? 4 sampai 5 harokat. Nah ini, jadi dibacanya harus 4 sampai 5 harokat.
Kenapa dia dibaca mad wajib mutasil? Karena dalam satu kalimat, sehingga dibacanya togol ma'u hamalnakum fil jariyah, ma'u hamalnakum fil jariyah. Oke, coba Mas Wildan. Dari awal. Dari depan, ya. Inna lamma togol ma'u hamalnakum fil jariyah. Oke, ayat selanjutnya linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Ayo, Mas Wildan. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Nah, di sini ada linaje. Apa hukumnya Mas Wildan? Qalqalah. Masya Allah, Bang. Ternyata yang dari Bogor ini mewakili dari para penghafal Quran kali ya. Dia suaranya bagus, bacaannya juga bagus. Ternyata anak muda keren itu orang yang bisa tajwid. Sampai tajwid hukum dari kolkolahnya aja paham, Masya Allah. Ini kolkolah kubro apa kolkolah sugro, Mas? Kubro. Kubro apa sugro? Yang di tengah-tengah? Sugro. Sugro. Nah, ini dibacanya tipis-tipis kalau orang sekarang. Jadi yang penting asal ada pantulan, linaje gitu ya. Jangan sampai linaje, nggak perlu. Tapi linaj'alaha lakum tad. Nah, ini yang sering salah. Banyak antara za. Nah, ini ya, antara da. Ini masing-masing berbeda pengucapannya. Da, za, za. Nah, kalau za itu harus z-nya, ada hamesnya, ada itunya. Nah, kalau ini berarti sebagian lidah kita digigit. Tad. Coba Mas Wildan. Azza. Azza. Azzi. Azzi. Azu. Azu. Az. Az. Nah, gitu ya. Coba linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Coba ulangi Mas Wildan. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Nah, Mas Wildan suaranya enak banget. Ibu-ibu ikutin apa tidur ya? Bu, masih hidup Bu? Ibu ya, di sini ada hukum tanwin bertemu dengan waw. Apa hukumnya, Mas Ali Zainal? Idgham, Masya Allah. Jadi kalau ada tanwin itu hukum daripada idghamnya. Idgham apa nih? Biguna. Idgham? Masya Allah. Mas Wildan saya belum panggil langsung nyamber Mas Ali. Gondrong-gondrong jago ngaji nih. Gondrong-gondrong kayaknya soleh ini. Nah, jadi ini adalah idgham biguna. Huruf idgham biguna itu salah satu diantaranya waw, ya, mim. Ya gak? Itu. Jadi salah satunya adalah ini. Waw, ya, mim. Gitu. Jadi apabila ketemu ini sama nun. Waw, ya, mim, nun. Berarti tanwin ketemu waw, ya, mim, nun. Ini termasuk idgham biguna. Dibacanya harus dimasukkan, diidghamkan. Nah, sehingganya dia harus menjadi idgham biguna karena tanwin bertemu waw, ya, mim, nun. Contoh lain, saya kasih contoh. Idgham biguna. Ini ya. Nah, nun mati bertemu dengan ya. Ya adalah huruf idgham biguna. Jadi harus diidghamkan, didengungkan. Mayyaqulu. Nah, ini salah satu daripada hukum idgham biguna. Sama seperti di sini.
linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Silakan Mas Wildan. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Wa'iyah, ayah, ain. Nih, agak kesulitan. Kadang-kadang ibu-ibu ngajinya itu bukan ngaji baca, Bang Ali, tapi lebih ngapal. Ya enggak? Kalau ngapal tuh barang-barang Yasin. Ibu-ibu kalau baca barang-barang itu, Bang, Bu, bisa. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Kalau bareng-bareng. Tapi kalau sendiri keder, Bang. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi waladolin akhirnya. Nah, gara kenapa? Mereka ngajinya bukan dibaca tapi dihafal. Harusnya sebelum dihafal dipahami dulu ayat per ayatnya, ayat 1, ayat 2, ayat 3 sehingga jangan sampai nanti sasar akhirnya kan. Nah, di sini kebanyakan ibu-ibu di rumah antara ain dan a itu sulit dibedakan. Itu ya. Udhunu wa ayah. Ayah harus betul-betul ditahan. Coba ayah. Ayah. Sekali lagi Mas Wildan. Ayah. Coba Bang Ali. Udhunu wa'iyah. Udhunu wa'iyah. Masya Allah. Nah, jadi harus dimasukkan di dalam kita. Coba ibu-ibu. Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Ibu-ibu, silakan. Linaj'ala lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Masya Allah, luar biasa ibu-ibu. Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Silakan Mas Wildan. Faiza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Nah, di sini antara ha sama ha ini harus beda dalam artikulasinya. Wahidah, nafkhatun wahidah, wahidah, hai. Jadi harus halus pembacaannya. Jangan wahidah. Nah, ini jadi repot. Karena kenapa bisa begitu? Dia tidak biasa dan tidak mengenal huruf per hurufnya. Sehingga ketika membaca Al-Quran, dia harusnya bacaannya hak kecil, tapi dengan hak besar, ini mengakibatkan pemaknaan yang berbeda. Inilah, jadi kehati-hatian kita sebagai imam harus sangat untuk adalah apa? Jangan sampai nanti pemaknaan dalam Al-Quran ini berbeda. Ini bisa berpengaruh dari ucapan lisan kita. Sehingganya di sini wa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Silakan Mas Wildan. Fa iza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Bang Ali, coba Bang Ali, dengerin suara Bang Ali nih. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. Oke, di sini ketemu lagi kita belajar tanwin lagi. Tanwin ketemu waw. Disebut tadi apa, Mas Wildan? Gombiguna. Idgham biguna. Nah, ini kita ketemu lagi idgham biguna. Selanjutnya di ayat selanjutnya. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Silakan Mas Wildan. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Oke, Bang Ali coba. وحملت الأراض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ waqa'atil waqi'ah. Silakan Mas Wildan. Fayauma izin waqa'atil waqi'ah. Lagi fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Ayo
فيومئذ وقعت الواقعة. Oke, selanjutnya ayat 16 ya. Wang syaqqatis sama'u fahiya yauma idzin wahiyah. Silakan Mas Wildan. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Nah, wang hukum apa ini? إخفاء. Ifa. Dia disebut ifa ausat. Ada pada pertengahan. Jadi ketinggian jangan, terlalu dekat juga jangan. Pembacaannya wangsya. Jadi jangan wang itu terlalu jauh. Wangsyaqqatis sama. Nah, coba Mas Wildan. Wangsyak. Jangan terlalu jauh tapi sedang. Wangsyaqqatis sama. Tuh. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Nah, mantap. Wahiyah. Kelihatan hak besarnya kerasa. Emang ini dari Bogor, kayaknya emang udah pinter baca Qur'annya ya. Walaupun rambutnya panjang, kumisnya baplang ya gak? Tapi baca Qur'annya subhanallah. Gondrong bukan sembarangan kok. Dulu pernah main film preman pensiun kali ya? Nah, di sini juga kembali kita ditemukan contoh mad wajib mutasil. Kenapa mad wajib mutasil? Mad dibaca panjang, wajib panjang, mutasil dalam satu kalimat. Jadi kalau ada hamzah dalam satu kalimat, ini harus dibaca wajib panjang. Berapa panjangnya? 4 sampai 5 harokat. Ya, Mas Wildan paham ya? Nah, ayat terakhir Mas Wildan. Saya bacain dulu ya, nanti dibacain lagi. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbaka fawqahum yawma idzin samaniyah. Silahkan dibaca. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Alhamdulillah. Subhanallah, kita telah membaca dari surah Al-Haqqah ini menceritakan tentang hari kiamat. Bahkan di ayat 11 ini adalah satu hal yang dimana Rasulullah SAW pernah diceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh saat itu diperintahkan oleh Allah untuk menaik ke kapal besar. Saat itu dia punya anak yang bernama Kan'an. Ini jadi contoh buat kita bahwa betapapun Nabi Nuh mengajak pada kebaikan, kalau anaknya susah mau pada kebaikan, ini sudah menjadikan contoh buat kita semua. Sehingganya ibu-ibu, bapak-bapak semua, Mas Wildan utamanya, kita harus jadi anak yang bisa jadi contoh agar ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan sampai diri kita, keluarga kita menjadi kayu bakar api neraka. Mudah-mudahan ngaji hari ini dari ayat per ayat, dari kata per kata, dari kalimat-kalimat memberikan rahmat buat kita semua. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku Ustadz Abi Ghifran. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Dan pemirsa di rumah yang ingin hadir kemari langsung aja bisa langsung DM ke Instagram kita @cahayahati iNews. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.